Siapa lagi yang mendorong Hongjo jika bukan Pak Na? Pak Na melakukan ini karena ia kesal melihat Hongjo berpacaran dengan Shin Yu. Pak Na kemudian berniat untuk mengubur Hongjo di dalam lubang tersebut. Namun aksinya terhenti saat Shin Yu menelponnya. Shin Yu ingin bertemu dengan Pak Na terkait penemuan kerangka manusia di taman kota. Karena itu akhirnya Pak Na menghentikan aksinya untuk membunuh Hongjo. Sementara itu, saat Hongjo pingsan, ia bermimpi tentang masa lalunya bersama dengan Shin Yu di saat pertama kali mereka bertemu dan bagaimana dulu mereka bisa bersama. Lalu Hongjo pun terbangun dan mendengar seseorang memanggilnya. Hongjo berusaha untuk keluar dari lubang, namun sayangnya lubang itu terlalu tinggi. Saat suara yang tak lain adalah Shin Yu semakin mendekat, Hongjo berusaha untuk berteriak sekuat tenaga dan akhirnya Shin Yu menemukan kekasihnya. Saat Shin Yu ingin menarik tangan Hongjo keluar, di saat itu Hongjo melihat sekilas masa lalu yang hampir mirip dengan peristiwa saat ini. Hongjo pun terdiam melihat jika mimpinya memang benar-benar pernah terjadi. Setelah itu Hongjo pun membersihkan diri dan memikirkan mimpi tentang dirinya dan Shin Yu. Ia baru sadar selama ini Shin Yu sering membicarakan masa lalu tentang mereka berdua. Shin Yu lalu mengobati tangan Hongjo yang terluka. Saat itu Hongjo malah berbohong jika sebenarnya ia tersandung dan terjatuh bukan didorong. Shin Yu begitu khawatir dengan keadaan Hongjo, namun Hongjo berkata ia baik-baik saja meskipun sebenarnya tadi ia sempat ketakutan dan ia sangat senang sekarang ada orang yang selalu mengkhawatirkan. Sekarang kantor balai kota dihebohkan dengan penemuan kerangka tersebut dan anehnya seluruh tubuh menjadi kerangka sementara tangannya tidak, seolah-olah untuk memudahkan orang untuk mengidentifikasi jasad tersebut dan menangkap pelakunya. Kehebohan ini membuat rumor Hongjo mulai meredup karena kabarnya Pak Na lah tersangkanya, meskipun sebenarnya mereka masih belum tahu pasti. Hongjo pun kepikiran apa benar Pak Na yang membunuh kerangka tersebut dan juga yang mendorongnya kemarin. Pada saat itu, Jae-gyong pun melewati Hongjo yang saat itu berada di Toserba. Hongjo mencoba menutupi dirinya, namun Jae-gyong sudah melihatnya dan mengajaknya untuk makan siang bersama. Hongjo sebenarnya menghindar karena rumor tersebut. Ia tidak nyaman dengan Jae-gyong. Jae-gyong lalu melihat tangan Hongjo yang terluka dan bertanya apa yang sedang terjadi. Sayangnya Hongjo tidak mau menceritakannya karena ia tidak mau membuat Jae-gyong semakin khawatir. Setelah selesai bekerja, Hongjo mencoba melihat CCTV di Toserba di kawasan dekat hutan. Ternyata tidak hanya Hongjo, rupanya seorang pria tinggi dan tampan yang tak lain adalah Shin Yu juga melihat CCTV di sana. Dan setelah Hongjo lihat, rupanya dugaannya benar. Pak Na lah pelakunya. Hongjo langsung berencana menemui Pak Na di kebun bunga miliknya. Namun sayang, kebun bunga itu terkunci. Hongjo pun dikagetkan dengan kedatangan Shin Yu yang juga barusan berada di sana. Ia menegur kekasihnya itu karena sudah berbohong kepadanya. Seharusnya Hongjo berkata jujur kepadanya. Apalagi sekarang ada kasus di taman kota dan orang-orang sedang mencurigai Pak Na. Dan Hongjo malah datang ke kebun bunga sendirian. Hongjo paham mengapa kekasihnya mencemaskannya. Ia lalu menggoda Shin Yu agar tidak marah lagi. Ia berjanji tidak akan membohongi Shin Yu lagi dan akan terus bersama dengan Shin Yu. Shin Yu lalu berucap Hongjo tidak boleh pergi kemana-mana sendiri kecuali bersama dengannya. Rupanya kebersamaan Shin Yu dan Hongjo dilihat oleh Pak Na lewat CCTV di kebun bunga tersebut. Malam itu Hongjo lembur dan bekerja sendirian. Shin Yu berniat menemani Hongjo dan membantunya. Namun saat Shin Yu pergi ke ruang kerja Hongjo dan turun lewat lift, tiba-tiba lampu di dalam lift itu berkedip dan di sana tangan merah itu kembali menggerayangi Shin Yu hingga akhirnya Shin Yu tidak sadarkan diri. Sementara Hongjo menunggu kedatangan Shin Yu. Ia bingung mengapa kekasihnya itu belum datang juga. Sampai akhirnya pekerjaannya telah selesai. Saat Hongjo hendak naik lift, Hongjo pun melihat Shin Yu yang sudah terkapar tidak berdaya dan langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah melakukan serangkaian tes dan akhirnya Shin Yu kembali sadar, Shin Yu menyuruh Hongjo untuk pulang saja. Awalnya Hongjo bersikeras untuk menemani Shin Yu sampai ia baikan, tapi Shin Yu kemudian jujur kepada Hongjo. Ia tidak mau kekasihnya melihat keadaannya seperti ini. Hongjo lalu menuruti Shin Yu dan pulang ke rumah, meskipun sebenarnya ia tidak bisa tidur karena dari tadi memikirkan keadaan Shin Yu. Hongjo lalu mencari cara untuk menyembuhkan kekasihnya itu. Ia harus mencari mantra penyembuh.
sembuh. Namun sayang, tidak ada satu mantra yang bisa membantu Shin Yu. Sampai akhirnya Hongjo melihat kejadian di masa lalu di mana dulu ia pernah menulis mantra-mantra itu. Untungnya Shin Yu tidak kenapa-napa dan bisa kembali bekerja. Ia langsung menelpon Hongjo yang pada saat itu menunggunya di ruang kerja Shin Yu. Setelah Hongjo pikir-pikir, ternyata kantor adalah tempat yang paling aman untuk mereka berdua. Hongjo lalu mengunci pintu dan menyuruh Shin Yu untuk duduk di kursi. Menurutnya, hanya ada satu mantra agar Shin Yu bisa terbebas dari kutukan ini, yaitu mereka harus berciuman. Sebenarnya ini hanya alasan Hongjo saja karena ia merindukan kekasihnya. Tiba-tiba saat mereka berdua sedang asyik satu sama lain, pintunya yang lain dibuka oleh rekan kerja Shin Yu. Hal tersebut membuat Hongjo langsung mendorong kursi Shin Yu dan kabur dari sana. Kemudian saat makan siang, Pak Wali Kota mengajak Shin Yu untuk makan bersama dengan ayahnya Shin Yu. Apalagi kalau bukan membicarakan hubungan di antara Nayeon dan Shin Yu. Mereka tetap ingin melanjutkan pernikahan ini karena Nayeon masih mencintai Shin Yu. Karena itu, Shin Yu pun harus membereskan masalah ini dengan pergi dari sana dan kemudian mengajak Nayeon untuk makan malam romantis di hotel mewah. Nayeon sedikit tercengang karena Shin Yu tidak pernah membawanya makan malam seromantis ini. Ia mengira Shin Yu akan mengajaknya untuk kembali berkencan. Namun Nayeon salah. Justru Shin Yu memesan restoran ini agar Nayeon bisa makan malam romantis berdua dengan Hyun Soo. Rupanya selama ini Shin Yu sudah tahu apa yang Nayeon perbuat. Shin Yu tahu dari saat Nayeon memperlihatkan fotonya dengan Hongjo. Saat itu Shin Yu melihat galeri Nayeon dan ada satu foto Nayeon yang sedang selfie. Namun pantulan Hyun Soo sangat jelas terlihat. Sayangnya saat itu Nayeon tidak menyadarinya. 잘 만나, 둘이. Sementara itu, saat Hongjo pulang ke rumah, ia melihat seorang pria tua ada di depan rumahnya. Ternyata pria tua itu adalah ayahnya Jae-kyung. Hongjo kemudian menyambut ayahnya Jae-kyung yang ternyata cukup ramah. Ayah Jae-kyung juga menyukai Hongjo karena ia terlihat sebagai wanita yang supel. Dan pada saat itu, Jae-kyung pun akhirnya datang. Ia terlihat sangat marah melihat ayahnya itu dan kemudian menyuruh Hongjo naik ke atas. Rupanya, Jae-kyung marah kepada ayahnya karena ayahnya ini kerjaannya hanya minta uang saja. Ayahnya ingin minta uang 30 juta dan berjanji tidak akan lagi menemui Jae-kyung. 그럼 다시 너 안 찾아. Jae-kyung bingung dari mana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Kebetulan Pak Wali Kota mengajaknya untuk bekerja sama dengan konstruksi Haeum. Jae-kyung bingung mengapa Pak Wali Kota malah mau bekerja sama dengan konstruksi yang penuh masalah itu. Rupanya Pak Wali Kota akan mendapatkan 30% pendapatan di pembangunan dari konstruksi Haeum dan ia berjanji akan memberikannya kepada Jae-kyung. 그중에 네 몫은 없을 것 같아? Akhirnya Pak Na ditangkap oleh pihak kepolisian karena benar itu adalah kerangka istri Pak Na. Untung saja Hongjo tidak kenapa-napa karena Pak Na beberapa kali mendekati Hongjo dan pada saat itu Shin Yu sering melindungi Hongjo. Lalu di sana Aegyong bertanya kepada Hongjo apa hubungan Hongjo dengan Shin Yu. Dengan berani Hongjo menjawab jika dia dan Shin Yu telah berkencan dan seharusnya ia tidak diam saja dan memberitahukan kepada rekan-rekannya di balai kota. Aegyong tetap tidak terima. Menurutnya Hongjo tidak pantas hanya karena pernah bergandengan tangan saja. Hongjo sudah menganggap dia dan Shin Yu berkencan. Malam itu, tim balai kota kembali makan dan minum-minum bersama. Namun kali ini ada Ibu Ma dan Pak Gong dan sepertinya hubungan mereka berdua semakin hari semakin dekat. Hongjo yang mabuk malah berkata jika ia tinggal serumah dengan Jae-kyung. Ia menceritakan awal mula di mana dulu ia menyukai Jae-kyung dan ingin mengikatnya dengan mantra cinta. Namun malah salah sasaran dan mengenai Shin Yu. Ia juga mempunyai mantra-mantra yang lain dan bersedia merapalkan mantra kaya raya untuk rekan kerjanya. Lucunya, mereka semua menganggap Hongjo hanya berhayal saja. Namun saat mendengar mantra kaya raya, mereka pun berlomba agar mendapatkan mantra tersebut. 정정당당하게 부자 되세요. Shin Yu khawatir mengapa Hongjo tidak menghubunginya setelah selesai makan-makan. Namun Shin Yu kemudian dikejutkan dengan kedatangan Hongjo di rumahnya. Shin Yu heran mengapa Hongjo tidak menelponnya terlebih dahulu. Dan Hongjo berkata jika Pak Na sudah ditangkap jadi mereka tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Saat itu Hongjo begitu mabuk dan ia datang ke rumah Shin Yu karena ia tahu Shin Yu ingin dekat-dekat dengannya. Hongjo terus menempel kepada Shin Yu dan pada malam itu Hongjo berniat
untuk menyerang Shin Yu. Namun sayang, saat Shin Yu bersiap diserang oleh Hong Jo malah terjatuh dan tertidur. Shin Yu lalu membawa Hong Jo ke tempat tidur dan mereka tidur bersama. Pada malam itu, Hong Jo lalu terbangun dan melihat kekasihnya tidur terlelap di sampingnya. Hong Jo begitu bahagia sampai akhirnya ia memegang pipinya Shin Yu dan melihat kejadian di masa lalu. Ia melihat Shin Yu menangis di hadapannya dan Hong Jo dengan tangannya yang penuh darah memegang pipinya Shin Yu. Hong Jo begitu terkejut hingga ia memutuskan untuk pergi dari rumah Shin Yu. Pagi harinya, Shin Yu sudah tidak melihat Hong Jo lagi dan Hong Jo tidak bisa ia hubungi. Pada saat itu, ibunya Shin Yu menelponnya karena sudah tahu perihal putusnya hubungan Shin Yu dan Nayeon karena wanita lain. Ibunya ingin Shin Yu membawa Hong Jo di hari ulang tahun ayahnya Shin Yu. Dan pada hari itu entah mengapa Pak Na dibebaskan oleh pihak polisian. Ia lalu tersenyum sinis dan kemudian menelpon seseorang. Shin Yu pun khawatir karena dari tadi Hong Jo tidak bisa ia temui. Sampai kemudian Hong Jo menemui Shin Yu dan mengajaknya ke suatu tempat untuk melihat salju di puncak pegunungan. Rupanya, Hong Jo habis menemui nenek dukun untuk menanyakan tentang peristiwa masa lalu. Shin Yu takut hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Ia lalu mengingatkan Hong Jo jika yang penting adalah saat ini, bukan masa lalu. Hong Jo lalu ingin menyentuh pipinya Shin Yu, namun Shin Yu langsung menghindar. Hong Jo berkata jika ia tahu tangan berdarah itu adalah dirinya. 알고 있었어요? Di masa lalu, di gunung bersalju ini, Shin Yu pernah membunuh Hong Jo. Padahal saat itu mereka berdua saling mencintai. Shin Yu hanya bisa menangis. Dan di sana, Hong Jo kemudian mengutuk Shin Yu. Siapapun yang berencana untuk membunuhnya akan dikutuk. 나를 죽이는 자, 그 받는 나였는데.